you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo pendengar setia podcast Do You See What I See? Terlepas dari judulnya, saya janji kalau ini beneran cerita horor kok. Cerita yang saya alami sendiri waktu masih kuliah di Jogja. Jadi selama saya kuliah dulu, saya tinggal di asrama khusus mahasiswi yang disediakan oleh pihak kampus. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, saya deskripsiin dulu tentang asramanya, biar nanti nggak bingung. Asrama ini ada di dalam komplek kampus, di bagian paling belakang, dijaga oleh pos satpam gitu. Jadi ada pos satpam di samping asrama. Bangunan asramanya tuh berbentuk L, terdiri dari 4 lantai. Jadi kalau bangunan berbentuk L gitu kan, kalau satu bagian menghadap barat timur, yang kita sebut saja bagian A, bagian yang lain menghadap utara selatan, kita sebut saja bagian B. Nah, bagian B dari lantai 1 sampai lantai 3 itu digunakan sebagai gedung unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Sementara sisanya, yaitu bagian A lantai 1 sampai 4 plus bagian B lantai 4, inilah yang dijadikan asrama mahasiswi. Kamar saya kebetulan ada di bagian B lantai 4, tepat di atas UKM. Karena aslinya memang satu bangunan, di sebelah kamar saya itu ada tangga yang menghubungkan antara lantai asrama dan UKM. Tapi ujung tangganya di tembok. Jadi there is no way asrama bisa diakses dari UKM. Untuk masuk ke asrama tuh cuman bisa lewat satu pintu di bagian A yang dijaga oleh ibu asrama. Tepat di depan tangga yang di tembok tadi ada kamar mandi yang bentuknya satu ruangan besar dengan bilik-bilik kecil di dalamnya. Nah, itu tadi semua yang bakal jadi TKP di cerita ini. Oh ya, cerita ini akan saya ceritakan dari 3 sudut pandang yang berbeda, tapi masih menceritakan satu event. Oke? Saat itu, musim liburan. Saya lupa liburan semester atau lebaran. Yang jelas saya harus kembali ke Jogja lebih awal. Singkat cerita, saya sudah sampai Jogja dan langsung ke asrama yang lumayan sepi karena sebagian besar penghuninya masih liburan. Saya santai aja karena biasanya libur pun ada anak UKM yang sering nginap dan bikin berisik, entah nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Jadi saya pikir ya nanti juga bakal ada temen gitu, maksudnya rame. Ketika tiba waktu malam, suara berisik yang saya harapkan gak muncul-muncul. Di situ saya mulai resah. Karena berarti bakal sepi banget malam itu. Dan memang benar, sepi. Untuk mengusir sepi, saya nyalakan TV dengan volume kencang. Dan saya bertekad untuk gak tidur sampai subuh. Kenapa? Karena sejak lepas maghrib, suasananya tuh udah gak enak banget. Sepinya tuh sepi yang mencekam. Dan saat itu saya sedang datang bulan. Berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di asrama itu, setiap kali saya sakit atau datang bulan, kemudian ada di posisi antara bangun dan tidur, itu pasti ada aja hal-hal yang nampak.
Entah perempuan tua, anak-anak, dan sebagainya. Yang saya tahu itu bukan dari dunia kita. Karena mereka tuh pasti hilang setelah azan subuh. Jadi ya sudah, saya tunggu sampai saya benar-benar istilahnya pass out ya. Ngantuk yang banget. Jadi bisa langsung tidur atau melek sampai subuh. Yang penting jangan ada di antara dua fase itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melek sampai subuh. Menjelang jam 12, saya dengar banyak suara anjing melolong. Bukan gonggong ya, jadi melolong bersaut-sautan. Saya kecilkan suara TV dan kewaspadaan saya meningkat. Lolongan itu berlanjut sampai lepas tengah malam. Dan tiba-tiba hening sekali. Jadi kayak seluruh dunia ini tidur. Gak cuma manusia aja, tapi angin pun gak ada. Otomatis gak ada suara dahan pohon yang gerak sama sekali. Sunyi sekali. Wah, saya udah mulai merinding. Perasaan udah gak karuan. Dan saking mencekamnya, saya coba telepon teman buat ngobrol. Tapi gak diangkat, karena udah malam juga kan. Terus saya gedein lagi suara TV. Antara jam 1, jam 2, saya masih belum ngantuk. Masih sepenuhnya sadar. Dan suara yang ditunggu pun akhirnya datang. Saya mulai dengar suara orang ketawa. Tapi bukan dari anak UKM. Ini suara cewek. Saya kecilkan suara TV lagi, saya dengarkan baik-baik. Siapa tahu ternyata memang ada anak asrama lain yang masih bangun dan ketawa-ketawa. Tapi suara ketawanya itu terdengar dekat sekali. Dari samping kamar bahkan. Dan kalian kan tahu samping kamar saya apa? Yaitu tadi, tangga yang ujungnya di tembok. Di sini saya mulai gelisah. Mulai mikir gitu, ini apa yang saya dengar? Cuman saya nggak mau saya nggak mau si cewek yang lagi ketawa ini notice kalau saya dengar. Jadi sebisa mungkin saya cuekin sembari naikin volume TV, tapi nggak terlalu gede. Dan ketawanya nggak berhenti. Dia masih ketawa, cekikikan. Dan cekikikannya itu yang genit banget. Aduh, gimana sih? Suara ketawa cekikikan yang menggoda gitu. Udah gitu, suaranya tuh gerak. Jadi kalau sependengaran saya waktu itu, suaranya itu menjauh, mendekat, lalu bolak-balik antara kamar mandi dan tangga yang ada di sebelah kamar saya, yang depan-depanan gitu. Jadi depan-depanan kan tadi tangga sama kamar mandi. Nah, suaranya tuh bolak-balik di dua ruangan itu. Parahnya lagi, suaranya gak cuman satu. Wah, gila gak sih? Itu saya bukan antara sadar gak sadar kayak biasanya ya. Itu saya sadar sepenuhnya. Dan saya ngerasa tuh saya ada di tengah-tengah kerumunan dan berisik gitu. Badan udah mulai keringet dingin, tapi saya gak ada pilihan lain. Ya udah, selama mereka gak nampakin diri, saya pasrah aja. Saya saya pasrah aja sambil tetap dengerin gitu ya. Seakan-akan lagi nguping kuntilanak party yang ketawanya tuh aduh centil sekali. Centil banget. Centil yang creepy kayak cewek psycho gitu. Akhirnya beberapa saat menjelang azan subuh, party was finally over. Lega banget rasanya. Bubar, gak ada suara lagi. Dan saya pun tertidur. Di hari yang sama, tapi siang, saya habis nyelesain urusan di kampus, kemudian balik ke asrama. Di situ saya ketemu ibu asrama yang semalam belum ada, jadi sepertinya baru datang tadi pagi. Terus waktu lihat saya, ibu manggil, "Loh, Don, kamu udah di Jogja toh? Kapan datang?" Terus saya jawab, "Nyampe kemarin sore, Bu." Terus ibu nanya lagi, "Jadi semalam kamu tidur di asrama?" Saya iyain dong. "Iya Bu, kenapa?" Ibu nanya lagi, "Kamu gak dengar atau lihat apa gitu?" Wah,
Saya udah mulai mikir ke arah sana dong dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Jadi ya saya jawab, dengar sih Bu, suara cewek-cewek centil ketawa gitu. Ibu nanya lagi, lah nggak takut? Ya saya jawab, ya gila aja Bu, takut lah. Tapi mau gimana lagi? Ibu asrama ngakak. Kita juga udah biasa ngobrol jadi nyantai kan. Terus ibu cerita, tadi waktu ibu baru datang, ibu diceritain pas satpam. Diceritain apa Bu? Saya nanya kan. Masa ibu dibilang gini sama pas satpam? Wah, telat kamu baru datang, ketinggalan acara semalam. Acara apaan? Tanya ibu ke pas satpam. Apa coba jawab pas satpam? Acara kawinan. Nah, ini saya ceritain langsung aja ya versi pas satpamnya. Jadi menurut pas satpam, semalam itu pohon-pohon ketapang yang ada di halaman asrama itu penuh sama sosok-sosok berbaju putih duduk di dahannya. Saya nggak tahu gimana pas satpam bedainya, tapi katanya yang di pohon ketapang itu sejenis kuntilanak cowok. Dan kuntilanak ceweknya pada berterbangan dari arah asrama B lantai 4 ke pohon ketapang. Oh God, pantesan aja centil banget suaranya. Ternyata emang mereka lagi ngedate. Nah, habis itu teman saya yang tinggal di kamar depan kamar saya SMS. Namanya Ines. Dia ngabarin kalau mau balik ke Jogja, tapi males kalau masih sepi. Jadi dia tanya, saya balik kapan gitu. Saya jawab kalau saya udah di asrama dari kemarin. Dia pun langsung telepon. Dan kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, seriusan? Oke, something is off. Dia nanya lagi, kamu udah di Jogja? Bobo di asrama sendirian semalam? Saya jawab lah, ya iya Nes, mau bobo sama siapa coba? Terus Ines, teman saya tadi forward SMS dari temennya yang anak UKM. Jadi temennya itu ternyata semalam nginap di UKM, tapi nggak berisik karena dia cuma sendiri. Terus dia kebangun tadi malam dengar suara TV dari asrama. Well, I guess it was me. Tapi suara TV campur sama suara cewek-cewek ketawa. Terus dia iseng dong ngikutin suara itu dari mana. Sampai akhirnya naik ke tangga samping kamar saya yang ujungnya di tembok. Jadi dia berhenti di situ, nggak bisa sampai lantai 4. And no shit man, dia waktu di tangga itu lihat cewek pakai baju putih melayang keluar masuk tembok di lantai 4. Di tangga samping kamar saya. Dan dia pun langsung lari kabur ke pos satpam habis lihat gituan. Jadi anak UKM tadi SMS Ines itu untuk memastikan apakah suara yang dia dengar itu dari Ines atau mungkin anak asrama lain. Ternyata dari kuntilanak yang lagi party. Well, at least I know I was not insane. Karena selain saya, ada beberapa saksi mata lain dengan sudut pandang mereka terhadap event yang sama. Saya juga gak nyangka kalau ada dating berkelompok di dunia mereka. Who knows, kan? Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ceritanya bisa dinikmati. Saya Donna, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?